Gitu, orang mungkin lebih suka kalau regulasi internasional, regulasinya luar gitu kan, terkesannya lebih wah. Tapi kemarin Pak Tito bilang, mentor adalah perpanjangan tangan broker. Halo Real Traders, kembali lagi di YouTube Traders Family bersama saya Irwan dan tentunya ada Pak Tito dan Ibu Mecil. Halo. Nah Pak, langsung aja. Dari video broker kemarin, itu banyak respon yang masuk ke konsultan kita. Tapi responnya ini unik Pak. Ternyata mereka terjebak di broker yang sama persis yang kita bilang kemarin. Terjebak gimana? Ya terjebak, mereka punya transaksi di situ Pak. Udah ada posisi floating. Bingung mau gimana gitu. Oke, terlanjur buka account, terlanjur lagi trading dan sekarang nanya, saya harus bagaimana nih Pak? Gitu. Gampang itu mah, withdraw, udah. Langsung bilang aja withdraw all aja, udah. Withdraw doang Pak? Enggak withdraw doang, cut loss dulu. Oh. Bener dong, cut loss dulu, abis itu withdraw all. Enggak, maksudnya apakah nggak ada solusi lain gitu loh? Solusi apa? Ini sekarang lagi ada posisi floating tadi kan, ini ngarepin BEP. Nunggu sampai ntar deh kalau saya udah BEP atau bahkan berbalik jadi profit baru saya withdraw. Loh, ciri-cirinya kan kemarin jelas. Indikasinya kemarin jelas bahwa akan dipersulit untuk profit. Terus kok ngarepin sampai balik profit? Nggak akan guna. Mendingan cut loss ya cut loss, withdraw ya withdraw, nanti tinggal recovery. Itu jauh lebih realistis, itu jauh lebih benar. Dan itu jauh lebih memungkinkan. Iya, soalnya kalau nungguin profit dulu, ini yang udah-udah, yang sering kejadian, itu pasti buntut-buntutnya nggak dibayar. Nah, ini lebih parah lagi. Ya kan, malah withdrawnya yang nggak dibayar. Ya oke lah, misalnya solusinya adalah withdraw. Iya. Nah, tapi kan itu timbul problem baru Pak. Apa? Problem barunya, bagaimana cara milih brokernya akhirnya. Nah, kalau memilih broker, pasti yang dipikirin pertama adalah regulasi. Legalitas. Yeah. Nah, apakah harus memilih broker yang regulasinya itu ya negara maju, negara berkembang, yang terkenal, ya gitu, negara terkenal, yang rasanya jadinya feel secure kayak gitu. Ya, oke. Gini deh, sebelum saya jawab soal legalitas ya, saya akan sedikit explain soal video kemarin kenapa sih kita sefrontal itu, sevulgar itu dan sedetail itu. Itu kan benar-benar kita bukain nih isi perutnya forex nih. Walaupun baru setengah Pak ya. Baru setengah isi kepala saya itu. Ya kan? Pada dasarnya tujuan saya itu adalah mau mendewasakan market, mau mencerdaskan market, mau membuat kalian menjadi benar-benar realistis. Kenapa? Karena saat kalian memutuskan diri untuk masuk ke industri ini, kalian harus realistis. Ini adalah perdagangan. Kan? Trading forex khususnya, ini adalah industri trading yang paling besar dan paling liquid di seluruh dunia. Mengalahkan saham, mengalahkan kripto. Ya kan? Mengalahkan semuanya. Kan? Jadi sayang kalau industri ini dirusak. Gitu loh. Industri ini harusnya beautiful, sangat-sangat beautiful. Iya kan? Nah, tujuan kita tuh ke arah situ biar orang realistis. Ya kan? Bahwa yang namanya perdagangan akan selalu ada yang namanya pembeli dan penjual. Pembeli itu kita, ya kan, sebagai trader. Penjual, mau dia market maker kayak, mau ternyata dia distributor kayak, itu urusan penjual. Bener kan? Kalau dengan contoh kemarin, Irwan bilang Irwan juragan bawang. Bandar bawang Pak. Oke, bandar bawang, juragan bawang, market maker bawang. Ya kan, saya selaku pembeli. Saat saya beli dari Irwan, saya nggak usah peduli itu bawang dapat dari mana. Saya nggak usah peduli itu bawang dia dapat di harga berapa. Saya nggak usah peduli setelah itu duitnya dikemanain. Bener dong? Yang penting saya beli dapat bawangnya bagus. Ya, nggak ada yang busuk-busuk ya Pak ya. Yang penting kita sama-sama untung. Bawangnya nggak ada yang busuk dan akhirnya kita sama-sama untung. Selama kita merasa sama-sama untung, terjadilah perdagangan. Ya kan, semua punya peranan masing-masing. Ngapain diambil pusing? Gitu loh. Nah, balik ke soal legalitas Pak. Oke. Bagaimana kita harus memilih broker berdasarkan legalitas? Menurut pandangan Pak Tito deh. Pandangan pribadi deh. Pandangan saya pribadi ya. Pandangan saya pribadi, saya udah nggak peduli legalitas. Saya udah nggak peduli regulasi. Kenapa? Pengalaman saya mengajarkan regulasi manapun juga sama aja kasus. Pasti ada penjahatnya. Pasti ada penjahatnya. Ya kan? Sekarang fakta deh kita boleh sebut. Regulasi mana? Ya kan? Ini kita bicara satu regulasi nih, legalitas lah. Katakan regulasi dari A. Bawahnya banyak broker dong. Kan? Broker dari regulasi mana yang nggak pernah ada kasus? Bahwa kalau dari regulasi A, brokernya berarti semua 100% bersih. Bersih nih gitu. brokernya semua. Mana ada? Itu bullshit. Semua regulasi manapun juga nyatanya ada. Karena yang namanya oknum, adanya bukan di regulasi. Adanya bukan di legalitas, tapi di broker. Ada di bawah. Iya kan?
tetap aja broker manapun juga seluruh dunia ada aja oknumnya. Ya kalau nggak gitu retail nggak mungkin 5,5%. Iya, iya. Betul, makanya itu alasan kita menunjukkan ini loh datanya dari retail cuma 5,5% nyampe market kan. Artinya apa? Kebanyakan oknum ya Pak. Lebih banyak, Lebih banyak oknum. oknumnya. Bener kan? Saat lebih banyak yang oknum ya kita wajib berhati-hati. Itu orang mungkin lebih suka kalau regulasi internasional, regulasinya luar gitu kan. Terkesannya lebih wah. Lebih bonafit Pak. Lebih bonafit. Trusted. Lebih trusted. Profesional. Lebih ya. profesional gitu kan. Tanpa sadar kan sebenarnya kita ini kalau ngelihatnya ke luar, ya kan dalam artian internasional, bule gitu kan. Iya. Kita ngerasanya mereka lebih profesional. Ya. Kita ngerasanya mereka lebih wah. Mereka lebih terpercaya. Kan kita nonton film barat juga kan keren gitu kan. Dan sadar nggak sadar, coba kita kalau ketemu bule, kalian kalau ketemu bule, diocehin sama bule, pasti kayaknya iya aja. Mereka kalau ngomong, kayaknya meyakinkan, bener kan? Giliran sama orang sendiri lebih nggak percaya, Tuh. bener kan? Iya. Sementara kalau kita bicara soal legalitas tadi, kita bicara soal regulasi, ini kan kaitannya sangat erat dengan hukum, Ya. bener dong? Begitu kita bicara soal hukum, ini kan bicara soal keamanan, bener dong? Oke, bagi kalian yang lebih memilih, mendingan internasional, ya kan? Coba saat terjadi masalah, terjadi kasus, emang kalian tahu mesti ngontek, kalian harus hubungin exchange yang mana? Kalian harus hubungin regulator yang mana? Apakah mereka akan benar-benar merespon saat kalian hubungin? Ya. Enggak. Untuk prosesnya aja kita udah nggak tahu mesti kemana nih. Prosesnya aja kita nggak tahu, ya kan? Dan pengalaman saya mengajarkan, benar-benar saya bermasalah sama broker-broker asing, bahkan nggak ada yang beres. Satu pun saya selalu kalah gitu, dan bahkan sampai kelas liquidity provider Dibayar 5 pound. hanya dibayar 5 pound. Ya kan, kendala pertama apa sih, dan ini kendala yang paling besar ya kan, yang sebenarnya simple tapi mungkin mayoritas orang nggak kepikir. Sebenarnya cuma gara-gara bahasa. Ya. Bener kan? Sekarang gini, pernah ngobrol sama orang hukum nggak sih? Saya enggak. Enggak. Pernah? Bahasanya berat. Dan bahasanya berat kan? pemilihan katanya tuh yang nggak familiar gitu di Nggak kita. familiar, karena bahasa mereka tuh bukan bahasa sehari-hari. Iya, betul. Mereka mengucapkan kata-kata yang nggak umum. Iya. Ya kan? Sekarang coba kalian bayangin kata-kata yang hukum tadi, kalimat-kalimat hukum diucapkan dalam bahasa Inggris. Gimana coba? Saya waktu urusan sama compliance, ini orang ngomong apa? Karena bahasanya berat banget. Ya kan, terlebih lagi kalau kita modelnya nih yang bahasa Inggrisnya nih I know, you know, yes no gitu. Potato, diocehin sama mereka, nggak ngerti gitu mereka ngomong apa. Iya. Ujungnya bisa menang nggak kasus? Nggak mungkin. Mau ngobrol aja susah Pak. Nggak mungkin, gitu kan. Sementara kalau sama lokal, ya kan regulasi lokal jelas. Kita ada kendala, pertama kita minta data transaksi ke BBJ. Ya. Kita tahu loh BBJ di mana, JFX di mana. Saat diminta mereka keluarin data transaksi. Berikutnya kita ke Bapepti membantu nggak? Membantu. Mediasi. Mereka melakukan mediasi, urus masalah sampai tuntas. Ya. Dan pengalaman saya juga yang mengatakan, saya bermasalah sama broker lokal, beres. Ya kan, sebenarnya karena apa sih? Bahasa. Karena kita bisa berdebatnya juga kan Pak. Kita Dan tahu bisa nanya iya. ya flow-nya tuh gimana Tahu sih, flow-nya cara kemana, ngurusnya atau gimana. mesti kemana. Itu yang paling utama. Dan karena kalau kita bicara struktur, kan dari urusan regulasinya, bedanya apa sih? Sama-sama broker, sama-sama atasnya ada liquidity provider, sama-sama ada bursa, sama-sama ada regulator, sama-sama ada segregated account, sama-sama ada clearing. Sama-sama ada pengawasnya. sama. Semuanya sama. Ya. Yang beda adalah kita bisa nggak ngurusnya. Gitu loh. Jadi kalau ditanya honest answer, ya kan, saya kalau bicara regulasi, saya prefer lokal. Karena bila terjadi sesuatu, saya bisa ngurus. Gitu. Sementara kalau broker internasional, mereka sebenarnya masuk lewat siapa sih? IB. Itu loh, bahwa kita ini yang retail, kan klien-kliennya kita mau masuk karena siapa? Karena IB-nya. Terbantu oleh IB-nya. Ya kan, Iya. mau masuk karena IB-nya kenapa? Karena Ngerti bahasa bahasa. Indonesia. Iya. Sama-sama, karena terlihat profesional dan seterusnya. Ya kan? Tapi IB ini juga seharusnya kan bisa mengatasi masalah. Ya kan, saat benar-benar terjadi masalah, klien merasa dirugikan, harusnya bisa ngurus dong. Ya. Ya kan? Jangan IB-nya pun sama. Yang I know, udah-udah. yes no, Potato. you know, gitu Malah kan. lebih parah banyak yang ID-nya akhirnya kabur kalau misalnya ada kasus. Masa sampai Itu kabur? lebih parah Iya. lagi sih.
Itu banyak banget klien yang cerita ID-nya udah hilang, nggak bisa dikontak, nggak bisa dicari, udah dah. Wah kalau itu parah udah. Maksudnya kan ya IB ini kan harusnya peranannya agent, distributor gitu kan. Ya berarti jangan cuma jualan dong, jangan cuma bisa nawarin orang untuk buka account dong. Kalau terjadi masalah bantu urus dong. Iya, bertanggung jawab lah ya. Bertanggung jawab. Jadi jembatan juga Pak ya antara broker dan tradernya. Iya kan, kalau IB-nya tadi balik lagi nih, ya kan I know you know yes no, gimana dia mau ngurusin masalah? Gitu loh, kredibilitas IB juga wajib kita perhitungkan gitu kan. Ya itu oke lah, kalau misalnya IB kan berarti prinsipnya hanya bisnis gitu. Iya semua bisnis. Sebenarnya bisnis gitu kan, nggak ada yang salah di situ. Nah tapi ada satu lini bisnis di dalam industri ini yang kita bilang adalah mentor. Nah tapi kemarin Pak Tito bilang mentor adalah perpanjangan tangan broker. Apalagi mentor yang terafiliasi dengan broker. Tar dulu. Tar dulu ya. Tar dulu. Kemarin kita ngejelasinnya masalahnya kalau mentor ini kan oknum ya. Dan harusnya kita semua tahu bahwa semua profesi, semua industri itu pasti ada oknum. Pasti jadi ada. nggak semua mentor itu adalah sesat gitu. Jangan salah kaprah gitu. Jangan harafiah banget gitu. Iya, semua disamaratakan. Iya, bahwa namanya mentor itu harusnya gimana sih? Kan mentor ini kan harusnya bisa ngajarin. Benar dong? Bisa membimbing. Bisa membimbing. Memberi contoh yang terakhir. Nah, harusnya bisa memberikan contoh. Dan yang paling penting Pak, seorang mentor ini harusnya dia paling tahu seluk-beluk dari industri ini. Seharusnya. Karena mentor ini kan jadi pegangan. Dia memperkenalkan, dia mengajarkan, harusnya dia yang paling ngerti tentang industri ini. Bila sewaktu-waktu ya muridnya lah, dia kan mempertanyakan sesuatu atau mengalami kendala, harusnya dia bisa jadi pegangan. Bukan malah bikin misleading gitu. Bukan malah bikin misleading gitu kan. Jadi kita harus bedakan antara mentor dengan mentor. Ya. Bahwa mentor yang asli tadi yang bisa mengajarkan, membimbing, dan memberikan contoh sampai ngerti seluk-beluknya, ini pasti bobotnya lebih condong ke edukator. Iya kan? Dia bawa peranannya sebagai edukator. Yang sementara lebih banyak yang beredar adalah mentor yang hanya jualan. Ini beda, ngerti juga enggak. Apa? Penjual ludah. Penjual ludah, ya kan? Ngerti industrinya setengah-setengah, ya kan? Trading nggak bisa, ya kan? Portofolio nggak ada, jualannya kenceng. Nah ini yang bahaya, gitu loh. Itu yang kita berusaha pilah-pilah, kita berusaha bedakan. Dan yang paling banyak kejadian kan si mentor ini ngajarinnya apa, pada prakteknya beda lagi ya. Itu paling bahaya tuh Pak. Justru itu yang paling bahaya. Ngajarinnya suruh pakai stop loss, giliran dia ngasih contoh, nggak pakai. Terus itu dia biasanya ngajarin orang untuk cut loss, tapi dia sendiri nggak berani cut loss. Nggak berani cut loss. Jadi gitu orang asal baru profit dikit, dipamer-pamerin. Digembar-gemborin lah. Profit sekali, kok apakah itu menjadikan dia seorang trader? Kan enggak. Gitu kan. Tapi ya inilah yang wajib diwaspadai. Sebenarnya kan, dan kalau mentornya berafiliasi sama broker, kenapa emang ini kan bisnis? Emang kita nggak berafiliasi sama broker? Kita nggak menutupi hal itu. Kita pernah bahas dalam satu video, kita terang-terangan bilang, kita percaya pada bisnis. Peranan TF apa? Jadi orang tengah. Kan kita menghubungkan antara klien dengan broker dengan memberikan perlindungan. Bener kan? Kita nggak menutupi hal-hal seperti itu. Gitu, bahwa saat mentor, IB, apapun mereka memegang peranannya, harusnya ini malah jadi useful. Harusnya malah jadi membantu para pelaku pasar. Bener dong? Bukan malah menyesatkan. Iya kan? Yang kita waspadai yang menyesatkan. Ini yang tolong dibedakan. Gitu. Nah, balik lagi Pak ke dalam memilih broker nih ya. Ada satu hal lagi nih yang masih mengganjal di teman-teman semua. Jadi kalau misalnya mereka ini baru mau mulai trading Pak, tapi modalnya minim. Akhirnya yang dipilih adalah ya udah yang penting murah. Karena saya baru belajar. Saya tahu. Nih ya, saya 10 tahun nih ya di dunia ini, di industri ini. Wih, senior. 10 tahun senior. Ini udah asem, garam, merica, kecap semua udah masuk. Semua bumbu dapur lah. Dengerin nih yang pasti terjadi nih ya. Begitu dia profit, ya namanya market kita nggak pernah tahu ya. Mau anomali kayak mau news, pokoknya begitu dia profit besar, buntut-buntutnya apa? WD nggak dibayar, dipersulit kalau nggak WD-nya. Atau yang lebih parah lagi nih, posisinya dihilangin. Betul. Udahannya itu nanti baru datang nih ke kita, minta tolong Bu, tolongin saya dong Bu. Saya mesti gimana Ibu? Udah kenyang ya Mecil ya? Iya. Padahal udah diwanti-wanti kan dari awal kan, udahlah Pak, pilih broker tuh yang realistis aja, jangan yang aneh-aneh kayak gitu. Dan selalu terjadi lagi ya, dengan alasan baru belajar. Begitu lagi. Ya, itu bener loh, karena akan tiba saatnya kalian yang nggak pernah tahu kapan tiba-tiba kalian trading, tahu-tahu
profit besar. Yang tadi Michel bilang nih, Iya. entah marketnya anomali kek, entah lagi ada news kek. Ya kayak kita waktu itu Pak yang di Swiss franc, kita mana tahu kita ngedrop 2000 koin. Iya, waktu 2015 kan. Jauh-jauh yang Iya. kemarin juga kan kita anomali Nah, juga. Oh iya benar. Waktu anomali itu kita semua sell kita kebuka, Iya. ya kan semua yang ngikutin posisi kita profit, Iya. ya kan secara tiba-tiba. Recovery jadinya kita. Iya benar kan? Itu kalau bayangin kalau itu tahu-tahu dihapus transaksinya dan withdrawnya nggak dibayar, nyeseknya kayak apa? Iya. Jangan ngomong baru duit kecil, itu profitnya gede. Gondoknya. Waduh sakit hati, iya kan? Jadi bukan soal uang kecil, ya kan? Tapi ini soal keamanan, Iya. ya kan? Dan seharusnya kan kita melakukan hal yang sama persis saat kita sedang belanja. Tuh. Iya. Bener toh? Betul. Kalau kita beli handphone, kalau kita beli TV, kita beli kulkas, ya kan oke lah kita tertarik sama harganya karena diskon. Ya kan harganya murah. Tapi apa langsung kita beli? Enggak. Ya kan biasanya sebelum bayar kita tanya apa? Garansi. Garansi. Ada garansi nggak Pak? Gimana Ada garansi ngurusnya nggak, Bu? nanti? Berapa tahun? Gimana ngurusnya? Saya mesti kemana? Garansi ditanya kan? Garansi. Iya. Dalam arti kan orang selalu mempertanyakan soal keamanan. Iya kan? Itu selalu ditanyakan saat beli barang. Ya. Giliran mau trading nggak ditanyain. Kan aneh. Bener kan? Lagian juga kalau orang beli barang juga kan selalu dilihat juga kredibilitas si penjual juga kan ya. Betul. Nah kalau di trading yang penting murah. Bukan yang penting murah, kemakan gimmick. Nah itu yang bahaya sih. Itu loh, itu yang dari kemarin kita bahas tuh soal gimmick. Kan gimmick soal greedy, instan, iya, easy. iya. Ya kan entah itu dilakukan sama pihak broker ataupun oknum-oknum mentor. Betul. Gitu loh. Mereka selalu menggiringi ke arah sana. Ya kan, dan orang awam apalagi pasti kena. Gitu. Ya, karena mereka kurang teredukasi Pak. Ya itulah alasan utama korban forex begitu banyak. Kenapa sih? Balik lagi nih, hanya 5,5% yang beres tadi kan? Berarti mayoritas oknum dong. Bener kan? Oknumnya segitu banyak. Saat oknum ini begitu banyak, mereka melakukan hal yang sama, seakan-akan mereka bener. Iya. Kayak susu kental manis kemarin Pak. kayak susu kental manis. Gitu loh. Seakan-akan mereka bener, sampai-sampai orang lengah semuanya. Iya. Iya kan? Itulah yang kita berusaha bikin kalian semua tuh melek. Kita berusaha bikin kalian semua tuh realistis. Industri ini begitu besar, industri yang paling liquid. Industri yang sangat-sangat indah dan gak akan pernah mati. Karena ini berhubungan dengan financial dan teknologi. Ya kan? Ini benar-benar bisa masa depan sampai anak cucu kita. Gitu loh, jangan sampai dirusak. Itu aja yang saya mau lakuin. Ya, jadi teman-teman, kami di Traders Family nggak akan pernah berhenti untuk mengedukasi dan membuka supaya kalian tentu realistis tentang industri ini. Betul. Dan jangan sampai terjebak oleh gimmick. Oke? Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Bye.